Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadhani, perwakilan dari kelompok 8, ingin mempresentasikan tugas akhir kuas kami yang ditunjukkan untuk mata kuliah teori komunikasi dengan dosen pembimbing Bapak Peralilansia SIKOM. Dan tugas kami beri judul yaitu analisa kasus penyiraman Novel Baswedan dengan menggunakan teori dasar komunikasi massa. Dan berikut adalah nama-nama dari anggota kelompok kami, yaitu Imelda Yuranda, Ramadhani Agung, Mutiara Elia, Kipe Rasendra, dan Gusti Fatimah Arsi Putri. Selanjutnya, saya akan mulai dari pendahuluan. Teori komunikasi Harold Laswell merupakan teori komunikasi awal pada tahun 1948. Laswell menyatakan bahwa cara yang terbaik untuk menerangkan proses komunikasi adalah menjawab pertanyaan, yaitu who says what, in which channel, to whom, with what effect, yang artinya siapa mengatakan apa, melalui saluran apa, kepada siapa, dan dengan efek apa. Jawaban bagi pertanyaan paradigmatik atau paradigmatic question Laswell itu merupakan unsur-unsur proses yaitu komunikator, pesan, media, komunikan atau penerima, dan efek. Jadi dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah pesan yang disampaikan kepada komunikan atau penerima dari komunikator atau sumber melalui saluran-saluran tertentu, baik secara langsung atau tidak langsung, dengan dimaksud memberikan dampak atau efek kepada komunikan sesuai dengan yang diinginkan komunikator. Teori sistem ketergantungan media. Teori ini menyatakan bahwa media bergantung pada konteks sosial dan pertama kali dirumuskan oleh Sandra Boll-Rokech dan Melvin Lefleur pada tahun 1976. Mereka memandang bahwa pertemuannya di media khalayak didasarkan atas 3 perspektif, yaitu perspektif perbedaan individual, perspektif kategori sosial, dan perspektif hubungan sosial. Asumsi teori ini memandang bahwa dependensi relatif khalayak terhadap sumber media massa jika dibandingkan dengan sumber informasi lainnya merupakan sesuatu variabel yang harus ditentukan secara empiris. 3 jenis kebutuhan. Menurut Boll-Rokech dan Lefleur, 3 kebutuhan media menentukan seberapa penting media untuk seseorang pada saat tertentu. Kebutuhan yang pertama untuk memenuhi suatu dunia sosial pengawasan. 2. Kebutuhan untuk bertindak secara bermakna dan efektif di dunia fungsi sosial. 3. Kebutuhan untuk menarik diri dari dunia ketika dalam tekanan yang tinggi. Teori spiral keheningan atau spiral of silence theory yang diperkenalkan oleh Elizabeth Noel Newman tahun 1974 menggambarkan hubungan efek media terhadap pembentukan opini publik dan pola perilaku demokratis. Frasa spiral of silence mengacu pada bagaimana orang-orang yang cenderung untuk tetap diam ketika mereka merasa pandangannya merupakan minoritas. Setiap individu yang melihat opininya sendiri diterima akan mengekspresikannya. Teori sosial kognitif. Teori sosial kognitif dibangun pertama kali oleh seorang psikolog, yaitu Albert Bandura pada tahun 1960. Teori ini menitik berat bagaimana dan mengapa orang-orang cenderung untuk meniru apa yang ia lihat melalui media. Teori ini fokus pada kapasitas kita untuk belajar dengan mengalaminya secara langsung. Proses belajar melalui pengamatan ini bergantungan pada sejumlah faktor, yaitu kemampuan subjek untuk memahami dan mengingat apa yang ia lihat, mengidentifikasi karakter bermedia, dan berbagai hal yang membimbing kepada proses pemodelan perilaku. Konsep dari teori sosial kognitif yaitu Albert Bandura banyak mengkaji dan meneliti belajar observasional ke seorang
belajar melalui observasi atau mengamati. Selanjutnya, sosial, kepikiran apa yang tindakan manusia memiliki asal-usul yang bersifat sosial. Selanjutnya, kognitif, pikiran manusia akan mempengaruhi motivasi, perasaan, dan tindakan manusia. Contoh kasus yang berkaitan dengan teori. Walau pihak polisi telah menangkap 2 polisi aktif berinisial RM dan RB yang diduga sebagai pelaku penyerangan air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. Novel Baswedan pun masih meyakini bahwa ada keterlibatan sosok jenderal di balik penyerangan air keras terhadapnya. Awalnya Liputan6.com menanyakan apakah Novel masih meyakini bahwa ada sosok jenderal di balik 2 pelaku penyerangnya. Dengan tegas, dia pun menjawab bahwa dirinya tidak pernah mengkoleksi apa yang dahulu pernah diucapnya. Jadi yang terakhir kesimpulannya adalah model komunikasi massa Scrum mengemukakan bahwa dalam komunikasi massa memerlukan 3 unsur penting, yaitu sumber source, pesan atau message, dan sasaran atau destination. Scrum memunculkan sebuah model dalam menerapkan sebuah teori, dan model ini bermanfaat untuk merumuskan sebuah teori yang baru. Sekian presentasi dari kelompok kami, dan terima kasih kepada Bapak Ferrari. Semoga dengan video presentasi ini kami semua telah memenuhi tugas akhir UAS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.